Hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dan tausiah dari pembina, juga dari owner, untuk pembekalan dan sebagainya kepada kita. Kami persilakan kepada Bapak Haji Rauf untuk mengisi waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dinihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul memenuhi undangan dari panitia buka bersama, atau lebih tepatnya bahwa dari panitia puasa bersama. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk sebagai umat Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya judulnya bukan tausiah ya. Di Post Family itu bincang Ramadan. Jadi saya mohon maaf juga, JTTC itu saya rubah menjadi Jupo Family. Jadi supaya lebih mengesankan bahwa anggota Jupo itu adalah family, keluarga yang bisa kita mengambil kebaikan, ya. Kita bisa memberi manfaat. Jadi kita buat Jumpo Group itu, Jumpo Family itu adalah wahana atau tempat kita untuk berbuat baik, bersilaturahmi. Jadi setiap kita ke Jumpo, yang saya harapkan itu adalah kebaikan. Jadinya waktu kita bermanfaat, meskipun tempat ini bukan masjid ya, bukan musola, tapi kalau untuk kita beramal soleh itu tidak hanya terikat di masjid atau di musola atau di pengajian, tapi dimanapun kita berada. Kebetulan kita saat ini masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang seharusnya selayaknya ditunggu oleh kita, karena pada bulan ini Allah menurunkan segalanya, karunia-Nya, kemudahannya, keberkahannya, pengampunannya, itu semua diturunkan di bulan Ramadan ini, bulan suci Ramadan ini. Tapi bukan berarti kita itu beramal soleh hanya di bulan Ramadan, karena Allah yang kita semua itu
tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan sendiri. Tetapi bulan Ramadan ini adalah semacam kawah canda di muka, apa namanya istilahnya zaman bahula, kawah canda di muka. Jadi di bulan inilah segala amal soleh yang kita lakukan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembiasaan katakanlah yang kita lakukan di bulan Ramadan, baik itu berpuasa tentunya dari mulai pada subuh sampai maghrib dengan menahan lapar, menahan hawa nafsu dan menahan syahwat kita terhadap keinginan-keinginan. Kita berusaha untuk bisa mengelola diri kita, mengelola hawa nafsu kita, karena pada dasarnya manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Maksudnya di sini kita diberikan nyawa, diberikan raga, diberikan nyawa, diberikan ruh, dan itu sama dengan makhluk lain. Binatang pun diberikan raga yang berupa kaki empat dan layak dan sebagainya. Kemudian binatang juga diberikan nyawa oleh Allah, dan juga binatang juga diberikan keinginan, juga diberikan kemampuan untuk beranak pinak, berkembang biak. Jadi hampir sama. Kita itu adalah, kalau dikelompokkan di pelajaran biologi itu masuk Homo sapiens. Yang membedakan diri kita dengan makhluk lainnya, bahkan dengan malaikat sekalipun, itu adalah kita diberikan kehendak bebas, yang dikatakan free will. Kehendak bebas itu yang tidak diberikan oleh kepada makhluk selain daripada kita manusia. Jadi Allah bebaskan kita untuk menjadi orang yang beriman, untuk menjadi orang yang kafir, yang menolak, atau menjadi orang yang munafik, yang kadang-kadang mengaku muslim, kadang-kadang berperilaku kafir. Jadi itulah yang membedakan kita dengan makhluk lain. Kalau setan katakanlah, dia sudah declare bahwa dia adalah makhluk yang menolak, yang divonis oleh Allah, makhluk yang sudah kafir dari awal, tapi dia minta syarat, meminta dispensasi kepada Allah bahwa dia siap untuk masuk neraka karena dia menolak perintah Allah untuk menyembah Adam pada waktu itu, tapi dia minta diberikan umur panjang sampai akhir zaman. Dia kenapa minta waktu sampai akhir zaman, perpanjang umur sampai akhir zaman? Karena memang dia ingin membuktikan kepada Allah bahwa nanti manusia itu pada dasarnya dia akan melakukan hawa nafsunya, mengikuti setan, dan akan kau temukan bagi akhir zaman nanti bahwa banyak pengikut-pengikut atau dari golongan manusia dan jin. Nah, disinilah posisi kita sebagai manusia. Posisi kita sebagai manusia itu diberikan kehendak bebas oleh Allah, kehendak bebas untuk memilih. Nah, sebelum kita memilih tentunya yang membedakan kita itu adalah kita mau belajar. Kalau kita tidak belajar, otomatis kita tidak punya ilmu pengetahuan. Jadi pada dasarnya dari mulai kita kecil, bayi, kemudian kita menjadi anak-anak, menjadi remaja,
dewasa, menjadi tua, itu ada kewajiban pada diri kita yang melekat, yaitu kewajiban untuk belajar. Jadi belajar itu adalah fardu ain. Terutama belajar bagaimana kita mempelajari tentang hakikat diri kita. Jadi ketika kita muncul beranjak menjadi dewasa, itu seharusnya kita sudah mengenal siapa diri kita. Sebagaimana para nabi itu, terutama kalau dicontohkan bagaimana Nabi Ibrahim dalam mencari Tuhan dari Allah. Bagaimana Nabi Muhammad juga beliau itu sampai mengasingkan diri ke Gua Hiro. Di dalam kerangka apa? Di dalam kerangka dia merenung, memikirkan ketika dia melihat fenomena di sekitarnya. Waktu dia Nabi Ibrahim itu, ketika dia melihat bapaknya itu pembuat patung dan masyarakatnya itu adalah penyembah patung. Tapi akal sehat Nabi Ibrahim itu menyatakan bahwa ini tidak benar, tidak baik. Pasti ini tidak benar, karena bagaimana mungkin kita sebagai manusia yang lebih mulia, lebih hebat daripada patung, kita menyembah patung. Sedangkan yang disembah itu adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi derajatnya daripada kita sebagai manusia. Begitu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dia lahir dan besar di kampung, karena dia dari kecil memang dia sudah diarahkan atau dipelihara oleh Allah supaya tidak terlalu terpengaruh oleh lingkungan, sehingga dia waktu bayi kecil itu disisihkan di kampung. Arif masih lebih lugu dan sebagainya. Sampai dewasa pun dia, ketika ada teman-temannya, saudara-saudaranya itu mabuk-mabukan, memperhatikan dan sebagainya, dia terus berpikir ada sesuatu yang dari hati nuraninya menolak seperti itu. Sampai beliau itu melihat kerusakan yang terjadi di Mekah itu, dan beliau tidak mendapatkan petunjuk. Dia mencari tahu dan merenung sampai di Gua Hiro. Di saat itu Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad, menurunkan wahyunya melalui izin malaikat Jibril untuk membaca, untuk belajar, berpikir dan sebagainya. Disitulah yang membedakan antara kita sebagai manusia dengan binatang, bahkan dengan makhluk lain, seperti bahkan dengan malaikat, yaitu kita punya kehendak bebas. Nah, itu kembali juga kepada kita sekarang. Jadi kita pun disuruh oleh Allah untuk belajar sehingga kita mengenal hakikat tentang diri kita, mengenal hakikat daripada siapa pencipta kita dan bagaimana seharusnya hubungan yang kita lakukan antara kita dengan Sang Maha Pencipta. Dan pada bulan Ramadan inilah kita masuk ke mode fast track, bahwa di bulan Ramadan ini Allah memberikan pelajaran yang lebih padat, lebih akurat, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu dalam bahasa Allah itu kita asumsikan menjadi orang yang konsisten, orang-orang
yang konsekuen, di konsisten dengan keyakinan kita, konsekuen dengan apa yang kita pilih, apa yang kita buat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, maka kita akan mendapatkan kebaikan, tapi dengan ilmu. Jadi barangkali itu yang bisa saya share, kita bincangkan di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita sebagai komunitas Juko Family itu bisa saling mengingatkan, bisa saling support untuk selalu belajar, untuk selalu berbuat kebaikan, untuk selalu teman-teman dan lingkungannya menuju kepada keadaan yang lebih baik. Demikian, bila itu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari nasihat, dari paparan Bapak Jalaud, ada 2 poin yang kita yaitu pertama, nama Juko Family. Family artinya keluarga. Filosofinya kita berada dalam suatu wadah, suatu keluarga.